Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Talita Alena Rizkia dan saya berasal dari kelompok 6 sesi 019. Di sini saya akan membahas tentang administrasi keuangan yang akan kita bahas pada minggu ini. Baiklah, administrasi keuangan. Pengertian administrasi keuangan sendiri adalah merupakan salah satu substansi manajemen sekolah yang akan turut menentukan berjalannya kegiatan pendidikan di sekolah. Sebagaimana yang terjadi di substansi manajemen pendidikan pada umumnya, kegiatan manajemen keuangan dilakukan melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordan pengkoordinasian, pengawasan, atau pengendalian. Definisi ini saya temukan menurut dari Uben, Hughes, dan Norris dalam Nur Hijrah Kisti Tuati 2012 150. Lalu selanjutnya adalah tujuan dari manajemen keuangan sekolah atau administrasi keuangan yang ada di jalur pendidikan, yaitu yang pertama meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan sekolah. Yang kedua, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan sekolah. Dan yang ketiga adalah meminimalkan penyalahgunaan anggaran sekolah. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip keuangan sekolah. Yang pertama adalah prinsip transparan. Di sini mengandung makna bahwa dalam pengelolaan keuangan sekolah harus ada keterbukaan, dalam artian memberikan informasi yang jelas kepada pihak-pihak yang berkepentingan seperti kepala sekolah, tata usaha, dan segala warga di sekolah agar tidak ada terjadinya kecurangan atau korupsi dan berbagai macamnya. Maka dari itu, prinsip transparan adalah kita harus jujur tentang bagaimana sumber dana yang ada pada pegangan. Lalu yang kedua adalah prinsip efisiensi, yaitu penggunaan sumber daya keuangan yang ada harus betul-betul tepat guna, yaitu sesuai antara yang dikeluarkan dengan yang dihasilkan. Jadi tidak boleh terlalu lebih mengeluarkan dan tidak boleh terlalu lebih menghasilkan atau sebagainya. Lalu yang ketiga, prinsip akuntabilitas. Setiap sumber daya keuangan sekolah yang digunakan harus dipertanggungjawabkan baik secara administratif maupun secara normatif. Pertanggungjawaban administrasi di sini maksudnya adalah penggunaan keuangan sekolah jelas pembukuannya, ada bukti-bukti penggunaannya, serta hasilnya. Lalu yang selanjutnya adalah proses administrasi keuangan yang menyusun RPS, RKAS, penggunaan, dan pertanggungjawaban. Nah, yang di sini kita akan membahas tentang penyusunan RPS, yaitu pertama tahap-tahapnya atau prosesnya yaitu penyusunannya dahulu, lalu rencana pengembangan sekolah atau RPS, lalu mengartikan perencanaan sekolah atau RPS, lalu memberikan tujuan rencana pengembangan sekolah, lalu membuat sistem perencanaan sekolah atau bisa disebut dengan SPS. Lalu yang kedua adalah tujuan penyusunan RKAS, yaitu memberikan arah yang jelas terhadap program sekolah, merencanakan kegiatan-kegiatan sekolah di masa yang akan datang, menjamin tercapainya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi pendanaan pada kegiatan-kegiatan sekolah. Empat, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Lalu yang kelima, mengoptimalkan partisipasi warga sekolah dan masyarakat dan hal dukungan dan pengawasan. Lalu yang keenam, mengoptimalkan partisipasi warga sekolah dan masyarakat beserta hal dukungan finansial. Lalu yang terakhir adalah menjamin tercapainya penggunaan sumber dana secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkesinambungan. Lalu ada juga proses pemeriksaan dan pelaporan. Di sini ada dua hal, yaitu pemeriksaan keuangan, yaitu rangkaian perbuatan penelitian atas penggunaan faktor dalam proses administrasi, sebagaimana ditetapkan dalam jumlah anggaran untuk menjamin penggunaan faktor uang tersebut dengan sah dan efisien. Lalu yang kedua adalah pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan sekolah.
Untuk mengetahui dana yang digunakan untuk apa, apakah kegiatan yang didukung oleh dana tersebut terlaksana atau terimplementasikan dengan baik atau sesuai rencana, serta bagaimana hasil kegiatan yang didukung oleh dana tersebut dan bagaimana dampaknya terhadap pelaksanaan tugas sekolah, yaitu pembelajaran peserta didik. Lalu yang terakhir adalah peran guru dalam administrasi keuangan sekolah. Di sini ada beberapa peran guru dalam administrasi keuangan. Ini meliputi hal-hal berikut. Saya akan menyebutkannya 5 saja. Membuat file keuangan sesuai dengan dana pembangunan. Lalu membuat laporan data usulan pembayaran gaji, rapel ke pemerintahan kota. Lalu yang ketiga membuat pembukuan penerimaan dan penggunaan dana pembangunan. Lalu yang keempat membuat laporan dana pembangunan pada akhir tahun anggaran. Yang terakhir adalah membuat laporan rancangan anggaran pendapatan bantuan sekolah atau bisa disingkat menjadi RAPBS. Sekian, terima kasih sudah memberikan perhatiannya kepada presentasi saya kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.